Apakah kalian pernah melihat atau bahkan mengalami banjir? Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama saat musim hujan tiba. Tetapi, tahukah kalian apa yang menyebabkan banjir? Bagaimana dampaknya? Bagaimana cara kita mencegahnya? Di video ini, kita akan belajar bersama tentang bencana banjir dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Sebelum lanjut ke materi, mari kita lihat beberapa cuplikan dari bencana banjir tersebut. Di mana ratusan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Pringsewu terendam banjir. Selain rumah, banjir juga menerjang ratusan hektar lahan pertanian. Banjir bandang merendam sejumlah permukiman warga, hingga ketinggian air mencapai sekitar 2 meter atau setara dengan atap rumah. Banjir besar datang lagi merendam ratusan rumah di Bandar Lampung. Hujan deras selama 2 jam yang melanda kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Jumat 17 Januari 2025 sore mengakibatkan banjir besar di sejumlah wilayah. Wah, ternyata banjir sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ternyata banjir juga banyak membawa dampak buruk untuk kita. Ayo kita belajar lebih lanjut mengenai bencana banjir, supaya kita lebih waspada dan tidak terjadi bencana banjir tersebut. Banjir adalah peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya kering. Genangan air ini bisa terjadi dalam waktu singkat atau dalam waktu lama, tergantung pada penyebabnya. Banjir dapat melanda daerah pedesaan maupun perkotaan, dan seringkali membawa dampak besar bagi manusia serta lingkungan sekitar. Ternyata tidak semua banjir itu sama, ada beberapa jenis banjir yang sering terjadi. Yang pertama, ada yang namanya banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi tiba-tiba dengan arus air yang sangat deras. Biasanya terjadi di daerah pegunungan atau dekat sungai. Nah, banjir bandang ini sering disebabkan oleh hujan ekstrim, tanah longsor, atau jebolnya bendungan ya teman-teman. Yang kedua, banjir rob. Banjir rob ini terjadi di daerah pesisir akibat air laut pasang. Banjir rob bisa diperburuk oleh angin kencang dan perubahan iklim. Yang ketiga, yaitu banjir luapan sungai. Ini terjadi saat volume air di sungai melebihi kapasitasnya. Biasanya akibat curah hujan tinggi atau penyumbatan aliran sungai. Yang keempat, banjir perkotaan. Karena sistem pembuangan air yang tidak optimal. Ini sering dipicu oleh sampah yang menyumbat saluran air. Banjir bisa terjadi karena faktor alam maupun ulah manusia juga loh teman-teman. Penyebab utama banjir yaitu curah hujan tinggi. Ketika hujan turun secara terus-menerus, air yang mengalir ke sungai atau tanah menjadi berlebihan. Faktor ulah manusia yaitu penggundulan hutan. Pohon membantu penyerapan air hujan dan mencegah erosi. Jika hutan ditebang, air hujan tidak bisa terserap dengan baik dan langsung mengalir ke permukaan. Ini menyebabkan banjir ya teman-teman. Saluran air yang tersumbat sampah juga menyebabkan banjir. Sampah yang menumpuk di sungai akan menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Faktor lainnya yaitu perubahan tata guna lahan. Pembangunan tanpa memperhatikan daerah resapan air menyebabkan air hujan tidak bisa masuk ke tanah dengan baik. Banjir bukan hanya tentang genangan air yang melanda pemukiman, tetapi juga membawa berbagai konsekuensi yang memengaruhi kehidupan kita. Dari gangguan aktivitas sehari-hari hingga kerusakan lingkungan, dampak banjir dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana banjir berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Yang pertama, banjir yang berdampak terhadap lingkungan.
Dampak dari banjir terhadap lingkungan yakni erosi tanah dan kerusakan ekosistem. Kemudian pencemaran air akibat sampah, limbah, dan bahan kimia yang terbawa banjir. Dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Kemudian dampak banjir terhadap sosial, yakni korban jiwa dan luka-luka akibat arus deras atau runtuhnya bangunan. Penyakit menular seperti diare dan demam berdarah karena air kotor dan genangan air. Gangguan aktivitas masyarakat seperti sekolah dan tempat kerja yang tutup. Dan hilangnya tempat tinggal bagi mereka yang rumahnya terendam atau rusak terhadap air. Kemudian dampak terhadap ekonomi, yakni kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Kemudian kerugian usaha dan pertanian. Karena gagal panen atau rusaknya barang dagangan, maka petani pasti mengalami sebuah kerugian atau gagal panen. Kemudian biaya rehabilitasi dan bantuan yang tinggi bagi pemerintah dan masyarakat. Itulah tadi beberapa dampak banjir terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dapat sangat merugikan bagi kita sebagai masyarakat di Indonesia. Cara mencegah dan mengatasi banjir. Banjir bisa dicegah dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, menanam pohon dan menghijaukan lingkungan. Membuat sumur resapan dan biopori. Memperbaiki sistem drainase. Dan yang terakhir, mengetahui jalur evakuasi dan siaga bencana. Dengan beberapa tahap ini, maka kita bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya banjir di lingkungan kita. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan saat banjir datang? Jika banjir datang, jangan panik. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap tenang dan segera mengungsi ke tempat yang aman. Kemudian, lindungi dokumen dan barang-barang yang dianggap penting. Kemudian, matikan aliran listrik dan gunakan perahu atau pelampung jika terjebak. Dan yang terakhir, ikuti informasi dari pihak berwenang. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai apa sih yang harus dilakukan ketika banjir datang. Yang pasti, ketika banjir datang, kita tidak boleh panik ataupun melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika banjir. Nah, sekarang kita sudah tahu lebih banyak tentang banjir. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar banjir ini tidak semakin parah. Ingat, setiap tindakan kecil bisa membuat perubahan yang besar. Bersama, kita bisa cegah banjir. Jaga lingkungan, cegah banjir.